Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang sah atau tidaknya kehamilan. Kalau melihat ya, ini kalau aku lihat anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi anak itu sah, berarti kehamilan itu sah apabila dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pandangan hukum Islam tentang akad nikah wanita hamil, akibat zina adalah sah selama yang mengawini wanita hamil tersebut adalah laki-laki yang menghamilinya. Hal ini sesuai dengan pasal 53 KHI yang merupakan fikih Islam yang diadopsi dan berlaku di Indonesia. Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran sang anak terlebih dahulu dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Sedangkan konsep anak sah itu tidak hanya terbatas bagi anak yang lahir dari perkawinan sah, tapi juga sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Tetapi hukum Islam memberikan batasan bahwa untuk menentukan anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayahnya atau tidak, tetap harus memperhitungkan lamanya janin dalam kandungan, dihitung sejak perkawinan kedua orang tuanya. Jadi, apabila anak tersebut lahir setelah 6 bulan atau lebih setelah perkawinan kedua orang tuanya, maka anak tersebut dapat dinasabkan dengan ayahnya. Tetapi jika anak tersebut lahir sebelum genap 6 bulan perkawinan orang tuanya, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan dengan ayahnya. Hal ini didasarkan pada Quran surah Al-Ahqaf ayat 14 dan surah Al-Luqman ayat 15. Karena berdasarkan kedua ayat tersebut, jelas tertulis dalam Al-Quran bahwa masa kehamilan terpendek adalah 6 bulan. Ini ada beberapa pembahasan dasar hukum yang ada dalam kompilasi hukum Islam, yaitu kawin hamil. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Nah, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Pasal 99, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil pembuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Bayi tabung gitu ya. Nah, pasal 100, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan pasal 101, seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan secara li'an. Bisa juga diajukan ke pengadilan agama. Nah, pada pasal 103, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya. Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti yang sah. Nah, misalkan nikah siri nih, anaknya ini bener gak sih ini anaknya, itu kan ternyata dia pas mengajukan ke pengadilan agama nikah sirinya ditolak, gitu kan. Terus berarti dia nikah ulang kan. Nah, ketika nikah ulang kan misalkan dia nikah ulang tahun 2023. Nah, sebelumnya misalkan anak lahir di tahun 2000. Nah, gimana cara menetapkan bahwa ini adalah anaknya? Maka diajukan asal usul anak ke pengadilan agama. Dan yang ketiga, atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan. Mungkin itu saja pemicu dari pembelajaran terkait bagaimana kehamilan yang sah. Nah, apabila ada yang kurang atau ada yang salah dari saya mohon maaf. Silakan didiskusikan. Bila ada yang ingin didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih.